Istrinya. Iya, udah kenal. Istrinya ada di situ. Ada. Gimana Mbak, sehat Mbak Yani? Ya, alhamdulillah sudah sehat loh. Mataku pun udah terang. Alhamdulillah. Mbak Ismi. Ibu, halo. Ya, terima kasih ya mediatornya. Ya. Oh iya. Nah, sekarang yang mau diketahui apa nih dari suaminya yang mau ditanyakan nanti pas mediumisasi? Apa yang ingin diketahui? Kalau boleh Mbak Lesti, saya ingin leluhur saja, tahu saja diketahui yang kenanya dari mana, sakitnya kayak gimana. Pengen dapat petuah leluhur aja. Leluhur aja dengan pengobatan itu aja lah. Oh ya udah. Asli mana? Aslinya mana? Mbak Ismi nanya. Aslinya dari Sulawesi Barat. Sulawesi Barat itu, kalau Sulawesi Tengah kan Palu, kalau Sulawesi Barat apa ya ibu kotanya? Sulawesi Barat itu ibu kotanya Makassar juga. Oh, Goa jauh ya? Sulawesi Goa, Selatan. iya, jauh Goa. Terus di Malaysia udah berapa lama? Bareng sama istrinya ya? Bareng kali. Enggak. Oh, Duluan saya tahun 2010 saya ada di ini. oh jadi ketemu dulu baru nikah. Ketemu di sini, nikah di sini. Oh gitu, ya. Kalau yang istrinya dari mana? Asalnya? Itu hari Jakarta kan? Oh iya Jakarta. Lupa Mbak, pasiennya banyak. Ya udah sih. Iya, soalnya banyak pasien. Suaminya dari Sulawesi. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi enggak? Udah cukup ya. Oke, siap ya. Kita medium sekarang ya. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر حسبي الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Apa J? Apa J katanya? Namanya siapa Mas ya? Apa J? Namamu siapa Saya Mas? Sapri. Mas Sapri. Apa J? Apa? Apa? Ada apa? Oh, dia nanya ada apa? Apa J? Penasaran. Ada sesuatu lagi kau mau ketahui tentang dirimu? Ini ya kakek apa nenek ya? Kita Kakek. panggil apa? Kakek, nenek, atau tua? Kalau orang sana, orang Sulawesi panggil kakek apa? Cukuplah saja laki-laki tua dipanggil apa? Aki. Apa ya kalau bahasa Sulawesi itu? Tidak ada aki. Oh, enggak ada aki, itu Sunda ya? Pua, dipanggil Pua, ya. Puang. Boleh ya? Puang. 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 Oh, Puang. Bolehnya panggil Puang Puang. katanya. Puang, ada yang mau disampaikan sama cucunya nih Puang? Mengaku orang Makassar. Kau sendiri orang tua tak tahu kau panggil apa. Lah, diomelin lo. Dari mana darahmu mengalir? Puang. Kenapa? Dari mana darahmu mengalir? Sehingga kau tidak tahu cara untuk memanggil orang yang lebih tua darimu. Mungkin sudah lama kali ninggalin kota kelahiran. Tidak. Aku bertanya kepada dia. Oh ya maaf. Dia yang menjemputku, dia menginginkan kedatanganku. Begini Puang, saya kan mau kenal leluhurku. Saya kan anak yang jauh di belakang ini. Saya tidak tahu leluhurku yang mana satu yang leluhurku yang betul-betul. Makanya saya ingin bertemu dengan Puang. Saya mau tahu leluhurku yang dari mama apa yang dari bapak. Kau itu laki-laki. Terutama bapakmu dari mana? Kau tahu tidak bapakmu dari mana? Bapak saja lagi tak tahu. Dari mana bapakmu berasal? Bapakmu asli mana Mas? Kalau bapak saya yang setahunya saya itu Mandar separuh, suku Patai separuh. Suku Mandat, tahu suku Mandat. Mandat itu pedalaman. Dan kalau saya keturunan saya yang saya tahu itu Patai.
Begini saja. Begini je. Leluhurmu, kalau kau tidak mengenal keluargamu, bagaimana kau tahu leluhurmu? Sebelum kau kejar aku, kau kejar dulu orang tuamu, saudara-saudaramu. Setidaknya pada masa ini jarak assalamualaikum Waalaikumsalam. sampai lupa saya Waalaikumsalam mengucap salam warahmatullahi kepada tuan rumah. Tak sopan itu namanya. Apa Puang? Jadi begini, kalau kau mau tahu aku yang tidak terlihat masa di mana kau belum ada, kau harus kenali dulu orang-orang yang ada pada masa ini. Bapakmu, ibumu, saudara-saudaramu, kakak dari bapakmu atau adik dari bapakmu. Apakah kau dekat dengan mereka? Tidak juga kan? Ya bagaimana Puang saya mau dekat sama mereka, karena saya ini orangnya dari dulu sudah perantau, jarang saya di kampung. Nah itulah, terputus sudah. Lalu apa yang ingin bila kau bertemu denganku? Apa? Hasan, aku adalah Hasan. Oh ya Puang Hasan. Yang di atas bukit Batu, di atas itu, batu. Yang di atas batu tahiyat kah? Ah, yaitu batu. Kau tahu batu? Puang Hasan. Batu, ada batu di mana Mas? Di sana itu batu-batu, bukit-bukit. Ada, memang pernah saya ke sana Mbak. Bukitnya tuh bebatuan Tetap. gitu. Bukan, bukit itu ada pekuburan di sana yang tempatnya yang ini Puang ini memang ada batu tertancap yang bentuknya apa ya, bertangkai dua. Ya katanya orang di sana, nenek-nenek saya katanya itu batu tahiyat katanya. Batu apa? Batu tahiyat. Oh, batu tahiyat. Tentang. Ada apa ini dengan badan ini? Oh Ismi, kasihan Ismi tadi habis. Kenapa Puang? Habis mediumisasi tadi. Berarti kita Puang yang di atas itu ya, inilah yang saya mau tanyakan ke Puang. Banyak yang saya mau tanyakan sebenarnya. Kalau Puang mengizinkan saya bertanya apa yang saya tanyakan, ya saya bertanya. Kalau Puang saya tidak boleh bertanya macam-macam ya, saya pun tidak akan tanyakan. Bagaimana kau sudah memanggilku kalau kau tidak bertanya, ataupun aku sudah mengatakan dari sejak diawali pertemuan apa yang ingin kau ketahui? Iya berarti boleh, silakan bertanya. Apa nak katakan apa yang ingin kau ketahui? Banyak yang saya mau ketahui Lah iya apa? tentang Cepetan. tentang diri saya, tentang perjalanan Puang leluhur, bagaimana ceritanya itu, di atas apa itu, di atas apa petilasan, tanda apa betul-betul kuburannya Puang di atas sana. Itu adalah rumahku, rumah tuanku, Puang Hasan, Haji Puang Hasan. Berarti benar ada makam di situ ya, dimakamkan di situ ya. Bukan petilasan ya. Tidak, adalah di situ tempatnya. Oh, kan saya dulu pulang, saya dengar beredar cerita bilang katanya itu petilasan. Saya dengar itu yang saya Jadi mau mau pertanyakan, apa itu memastikan. berbeda, karena petilasan dengan pekuburan kan jauh beda. Dan memang petilasan itu adalah tempat singgah yang pernah didatangi. Kenapa itu memang harus ditutupi? Ditutupi melainkan memang untuk menyelamatkan agar tidak banyak orang yang bermalam di tempatku. Oh gitu. Karena ada batu yang memang tempatku bersinggah untuk beribadah
seperti batu itu Tahiat. bertelunjuk, Iya. menunjuk. Oh berarti singgahan ya? Bukan, di situ itu makam. Tapi kenapa tersebar isu di situ petilasan, karena si Puang ini nggak mau di situ didewa-dewakan gitu loh. Oh. Karena cukup ramai. Nanti orang memanfaatkan itu yang beliau nggak mau, minta macam-macam. minta macem-macem kayak gitu loh, nggak mau jadi tempat musyrik karena kan di situ tempat untuk ibadah beliau. Dan ini saya mau tanyakan juga Puang tentang Ose. Puang tahu tentang Ose ya? Apa lagi tentang OC? Ose dulu kan dikabarkan Puang yang selalu ngikutin si Ose, dampingi si Ose, kata dia sendiri pun bilang sama saya, ini betul apa tidak? Itu siapa? Kau Ada tidak? saya punya kakak, tapi kakak dari keluarga kalau kami lah sepupu 3 kali Oh, Mbak. sepupu. Tidak, Saya juga tidak. tidak, tidak, tidak turut serta dia. Tidak turut serta. Karena dia terlalu banyak mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku gimana, Puang? Kau kenal Jose, bukan? Iya Ose. Bukan Yang begitu. Dia itu, kau tahu bagaimana orangnya, terlalu banyak itu bercakap, berkata, berbincang tentang keadaan kami, tapi tidak menjalankan apa yang kami jalani dalam perjuangan agama. Puang Hasan itu sangat rajin membaca Al-Quran, tidak pernah lepas itu. Ya. Ya itu yang saya heran kalau didampingi oleh Puang, kok kenapa sih meninggalnya kayak begitu? Oh, sudah meninggal toh? Sudah Dia dikatakan meninggal. itu. Kecelakaan itu i- hari. Itulah kenapa sudah orang yang sudah tidak ada lagi, tidak usah dicakap. Sudah kukatakan itu, diperjelas bahwa tidak, kami tidak itu omong kosong, kami tidak turut serta bersamanya. Jadi beliau tidak mendampingi yang Tapi dia selalu berkata bahwa Puang itu bersama dia. dia ngaku-ngaku. Iya. Ngaku-ngaku aja mungkin biar disegani orang atau gimana, kurang tahu juga ya. Iya ya. Apalagi yang mau ditanyain? Itu tentang barangnya ini. Ada yang saya bawa barangnya waktu dia meninggal, saya sempat dikasih orang. Ini si Ose waktu dia sebelum meninggal dititip Itu barang ini. perkaranya. Itulah perkara terbesar Itulah untukmu. perkaranya katanya. Jadi pengaruh ke badanmu, kepikiranmu tidak lagi bisa menjunjung tinggi tentang bagaimana ketepatan dalam berpikir dan bersikap. Selalu menjadi kebimbangan dalam hidupmu. Karena itu bukan satu pertanda kekuatan dalam diri, bahwa kau bergantung kepada sebuah benda. Oh, pernah dititipin jimat ya? Iya, ini. Walah. Maka itu hidupmu banyak kebimbangan. Iya ya. Berarti pengaruhnya ini Puang, pengaruhnya yang saya bawa terus. Itu sungguh besar pengaruhnya. Sudah kukatakan Puang itu orang yang ahli ibadah, bukan orang yang ahli untuk mengajar ilmu yang tidak ada aturannya. Memang Osud belajar ilmu dulu ya, Puang? Sudah tidak usah ucap lagi Ose. Oh iya iya iya. Sudah tidak ada orangnya. Nah, tapi yang sudah terlanjur dipegang ini bagaimana? Disingkirkan, bersihkan dirimu. Jadi ini saya buang saja. Begini yang mau aku tanyakan kepadamu. Iya, Puang. Kau itu sebenarnya apa niatmu untuk memegang benda itu? Apakah berdasarkan kekuatannya? Atau apa? Saya Atau karena Iya.
benda itu dari yang dibilang Puang? Begini Puang, kalau niat saya pegang ini barang, pertama saya ambil takutnya kalau jatuh ke tangan orang yang salah. Saya pun tidak tahu ini karomanya barang ini apa, sakti apa, karena tidak pernah saya lihat karomanya. Cuman yang meninggal ini tidak ada yang dititipkan kalau bukan saya. Jadi saya bawa ini barang, takut saya kalau jatuh ke tangan yang salah. Karena ini barang, kalau memang saya misalnya disuruh nggak boleh bawa ini barang, ya saya pun lepas juga. Begini Niat saja. saya pegang ini barang juga Puang. Saya itu Untuk yang menjaga saya amanah yang aja ya. terapkan kekuatan itu adalah Allah. Ini cuma saya anggap sahabat. Kalau kau anggap sahabatmu, dia adalah temanmu. Kau berarti menganggap bahwa ada sosok di dalam benda itu yang kau anggap teman. Bahkan sahabat berarti dekat denganmu. Sekarang begini saja, kau mempercayai sesuatu yang memang kau pikir itu baik, padahal belum tentu baik. Benar, begitu lagi kau mempercayai itu tidak baik untukmu, padahal itu sebenarnya baik. Masalah kepercayaan adalah di mana kau tahu bahwa di antara itu kan tahu bahwa agamamu adalah tuntunanmu. Tuntunanmu adalah di mana perkataan Allah. Benar tidak? Benar. Makanya saya ingin bertemu dengan Puang. Saya ingin penjelasan apa yang saya harus buat. Nasihat bagaimana cara saya, yang pantas saya miliki atau tidak pantas saya miliki, pantas saya perbuat atau tidak pantas. Saya ingin dijelaskan karena saya ini nggak tahu apa-apa. Kalau kau Cuman saya yakin saja bahwa Puang itu pernah ada di dunia ini. sudahlah, kau kemanakah itu bendamu, bersihkan dirimu agar ragamu menjadi sehat. Contoh begini, kalau orang melarang sesuatu kebaikan untukmu, kau percaya saja. Tapi kau lihat dulu omongannya itu sesuai dengan kemampuan ilmumu yang bisa kau ambil, itu terbukti. Ya kau terima. Jangan kau main percaya saja. Kau harus yakini. Kalau kau meyakini sesuatu itu benar, ya kau harus terima. Sekarang kau percaya tidak tentang kematian? Setelah kematian ada ini dan itu. Percaya tidak? Percaya. Emang kau sudah mengalami Percaya. itu? Kau sudah mengalami mati belum? Kau sudah mengalami di dalam kubur belum? Nah itulah. Alami mati. Nah itulah. Jadi kepercayaan harus kau yakini itu sesuai dengan ilmu yang harus kau pahami terlebih dahulu, yang jelas-jelas sudah terbukti sesuai dengan apa perkataan Tuhanmu. Kalau kau yakin dengan benda itu, maka itu ada pengaruhnya untukmu. Jika kau lebih aman, kau bergantunglah. Biarkan itu, lepaskan saja. Kau berusaha untuk orang lain untuk tidak memegang itu agar selamat. Tapi kau pertaruhkan nyawamu kepada benda itu. Apa kau bisa menyelamatkan dirimu dari benda itu? Singkirkanlah saja. Jika itu memang tidak baik untukmu. Sebaik apapun, lebih baik kau sudah tidak usah lagi berpikir itu temanmu. Anggap saja itu kosong. Iya, iya. Iya. Pikiranmu itu menganggap dia adalah sahabatmu. Itulah dia menjadi kau menjadi sesuatu wadah di dalam dirimu. Dia bersinggah di dalam badanmu. Seperti itulah anak muda. Benar. Karena dia meyakini itu adalah sahabatnya. Iya. Iya, saya yakini ini katanya dari Puang Hasan. Makanya Puang Hasan itu nama Puang selalu Hasan. menjalani ibadah dengan baik. Itu Iya. mensalah-artikan. Iya. Maka itu aku tanya sejak awal, apa yang kau ingin ketahui dari leluhurmu? Sekarang udah terjawab Sudah berarti ya Mas. terjawab.
Kalau kau ingin mengenalku, maka kenali dulu keluargamu, dirimu sendiri. Begitu. Berarti apa yang dirasakan keluhannya sekarang itu ada hubungannya dengan Ya jimat itu itu? pasti. Oh gitu mas. Bagaimana tidak dia menyediakan tempat atau rumah untuk singgah dia? Tapi kok pengaruhnya ke hubungan dia dengan istrinya ya? Apapun itu, setiap bangsa itu, wujud itu mempunyai kewenangan dari masing-masing tujuan, kekuatannya masing-masing. Iya. Jadi yang dirasakan hambar ke istrinya itu juga ada pengaruh dari benda itu. Karena kalian mempunyai itu masa lalu yang kurang baik. Jadi hindari segala sesuatu yang memang mengarah ke sesuatu yang tidak baik. Jika kalian ingin baik, kau memegang percaya kepada benda itu tidak baik. Istrimu sudah baik, kau juga harus disempurnakan agar ibadahmu menjadi sempurna. Cukup ilmu untuk diketahuinya. Berarti langkah dia udah bener ya Puang untuk hari ini berobat. Benar sekali itu. Ya benar nih. Apalagi yang mau ditanya ini mas? Masalah sembahyang itu gimana? Ya cara ibadah saya selama ini ya bagaimana Puang? Apakah sudah betul apa salah? Kalau mandi itu sampai 1 jam. Wah. Tidak, Kalau mau berak itu karena kau hampir saja hilang keperkasaanmu. Kau menjadi laki-laki yang setengah perempuan. Oh, kok bisa begitu ya? Bisa. Astagfirullah. Maka itu kau tidak ada hawa nafsu. ya Kenapa? betul. Kenapa maksudnya? Itu biar dijelasin sama Mbak Lesti. Nggak paham saya Mbak. Keperkasaanmu mau hilang karena kau dibuat setengah perempuan. Makanya nggak ada rasa, nggak ada Maka hasrat. kau akan berlama-lama di dalam air. Kenapa? Itu Maksudnya pengaruh itu. siapa? Itulah, kau tidak tahu. Itu siapa? Dari mana? Wah, itu sudah Sudah jelas ada kau makhluknya. harus dibersihkan. Iya, memang ada makhluknya yang buat kamu betah berlama-lama di kamar mandi. Benar. Perempuan ya Iya. makhluknya. Hmm. Makhluknya Maka itu kau perempuan. sedikit sekali hasratmu terhadap istrimu. Kasihan dia. Iya loh. Tolong. Sudahlah, tolonglah. Ya. Tolong saja. Iya, Bang. Saya Biar bantu. dibersihkan. Utama keselamatanmu adalah sholatmu. Sholatnya harus dibenerin ya, Puang. Tuntunlah. Itu sholat saya selama ini Puang, saya mau bertanya sama Puang. Karena Puang ahli ibadah, jadi tidak ada yang boleh menuntun saya kalau bukan Puang. Sholat saya bagaimana Puang? Apa sudah betul jalurnya? Apa masih salah atau bagaimana? Kalau boleh diluruskan. Untuk menilai itu ibadahmu benar atau salah tergantung dari dirimu, niatmu kepada siapa sholatmu. Sudah jelas bahwa sholat itu sudah ada tuntunannya. Sholat itu sudah ada pakem. tuntunannya. Dari bacaan sholatnya, rokaatnya, kiblatnya, bersucinya sebelum sholat. Kau ikuti itu. Sudah ada Tidak panduan. boleh ditambah-tambahkan dan tidak boleh dikurang-kurangi. Ya oke begini. Kekusuan seorang manusia dalam beribadah itu hanya dirinya dan Tuhan yang tahu. Iya, gitu, Mas. Perbaiki dari sekarang. Ikuti tuntunannya. Kau harus belajar pada orang yang tepat. Cari guru yang di sini ya, yang di sana ya. Iya, dia gara-gara sembahyang pun sama saudaranya pun jadi berantem. Kalau sembayangnya benar, masuk bikin berantem kan bikin tenang sholat tuh, yang seharusnya. Sudah mulai saat ini perbaiki semuanya. Lepaskan benda-benda yang ada dalam dirimu. Keluarkan, bersihkan dirimu. Kau mulailah belajar. Belajar dengan benar. Ikuti tuntunannya.
Gitu mas. Jadi kalau mandi sama ambil air wudhu itu nggak mesti 1 jam ya? Tidak usah lah. Oh, kan yang betul. Nanti kalau aku ngomong salah. Buat apa kau lama-lama di kamar mandi? Kamar mandi itu tempat yang tidak baik. Iya, selalu cium bau amis katanya, tapi dia tetap aja mandi. La ilah. La ilaha illallah mbak, jangan dipotong. Iya, la ilah illallah. Nah gitu. Maaf ya Allah. Nah itulah. Maka itu kau harus pertama itu perbaiki sholatmu, bacalah Al-Quran. Jangan tinggalkan untuk sholat sunnahmu. Bangun di sepertiga malam. Itu adalah tirakat yang paling baik. Gitu mas. Nanti dibersihin dulu Iya, sama Panglima, habis itu perbaiki ibadah. Ini benda ini buang bagaimana? Saya buang atau bagaimana? Aku bakar atau Nah, bagaimana? itu urusannya masalah benda yang ada di dunia. Kau bicaralah kepada manusia yang ada di dunia ini. Bagaimana tuntunannya? Nanti dikasih tahu Panglima harus diapain. Mau dilarungkan ke sungai atau kemana? Ke laut ya. Boleh. Berilah apa nasihat buang saya dengan istri saya ini. Saya ingin mau dinasihati bagaimana supaya hidup Amin. Niatmu sangat mulia. Pertama, perbaiki sholatmu, Iya, membaca Al-Quran, iya. lalu jangan lupa kau bersedekah. Sedekah mas. Itu tiga hal itu yang harus utama. Udah? Oh, Udah udah. lah buang. Berarti lanjut pengobatan nanti. Begitu ya. Makasih ya Puan. Baik-baiklah kau. Ikuti perintah Allah. Ikuti perkataannya, pelajari dengan baik. Jangan ikuti apa kata orang. Iya gitu. Begitu saja. Mulut orang itu belum tentu benar. Allah itu satu. Allah itu maha segalanya. Jadi dengarkan saja omongan dia. Ini sakitnya saya buang ini berasal dari benda, kan semuanya penyakit dari Allah. Tapi ini diperantarai oleh benda ini Kak Buang. Sakit itu adalah satu bagi seorang muslim adalah kebaikan. Jika kau tidak sakit, maka kau tidak diingatkan tentang kebaikan. Ada hikmahnya. Benar. Benar. Itu benar sekali. Berarti ada hikmahnya. Hikmahnya saya pergi berobat, bersihkan diri. Ya. Itu Pak. Agar hatimu tidak menyimpang dari Ajaran agama. betul sekali. Kalau saya pulang misalnya saya panjang umur, pulang ke Sulawesi, saya bisa ke tempatnya Puang di atas sana Datanglah. untuk pergi silaturahmi, Ziarah ya. Ziarah ya. Mendoakan Puan. ziarah, mendoakan. Utamakan dulu niatmu terhadap kedua orang tuamu. Iya. Iya. Orang tua masih ada mas. Lari, Puang. Masih ada dua-duanya. Oh, ya Puang. udah. Nah, itu lebih utama dibanding Jadi pulang diriku. pulang kampung nanti yang utama harus silaturahmi sama orang tua Iya, iya, dulu. iya. Orang tua dulu, Bener. baru yang lain-lain. Gitu mas. Ada lagi yang ditanyain. Hidup itu harus lebih yang utama. Oh berarti Yang penting lebih penting mana? Ya harus ada prioritas. Dalam tuntunan yang lebih penting mana? Utamakan itu dulu. Ya. Apalagi? Jadi begini, Gimana Puan? kebutuhan dan keinginan itu rada-rada hampir mirip anak muda. Iya. Kalau kebutuhan itu sesuai dengan kodratnya yang akan menghasilkan ibadah. Tapi Ya. keinginan itu lebih cenderung oleh hal-hal yang mubazir. Oh iya Hawa benar nafsu. setuju aku. Hawa nafsu Ketawa jadi. aja itu. Begitu, ingat itu.
Iya nggak, Cik? Jadi utamakan kebutuhan ya, jangan keinginan ya. Contoh tadi, Ya. orang tua masih hidup, tapi kau lebih mementingkan orang yang sudah tidak ada. Yang Keinginan tidak itu kau berarti. kenali, yang tidak kau pahami, sementara orang tuamu masih hidup. Tapi kalau kebutuhan sebagai seorang anak, sebagai seorang muslim, berbakti kepada orang tuanya. Datanglah, bersimpuhlah, memohon doalah kepada orang tua. Itu kebutuhan Dia, anak muda. betul, dia memang butuh doa. Tapi kalau kau mengejarku, semakin kau ingin, maka kau semakin tenggelam dalam rasa penasaranmu yang tidak tahu tuntunannya. Mubazir semuanya. Paham ya, Mas? Ya, Pak. Ya Sudah. karena mungkin karena keyakinan mungkin mendorong saya begitu, Bang. Tidak apa, semua ini ada hikmahnya untukmu. Begini kau jadi tahu. Iya. Kita bisa Sampai berbicara. Iya. Sampai suami saya ada niat nanti pulang mau potong kambing di ziarah kubur sana, yang katanya. Untuk Ya, apa? mau saya cakap Itu tidak. kebutuhan atau keinginan? Ya keinginan lah, Bang, itu. Karena yakin. Kalau kebutuhan dan keinginan, ingat itu tadi sudah kukatakan. Kalau kebutuhan, kau berkurban untuk apa? Tujuannya harus jelas. Harus jelas dulu. Ya. Apakah kau ingin hakikahkan orang tuamu? Nah, Jangan kau menyembelih hewan yang tidak ada juntrungan hanya untuk puang. Puang tidak butuh pemberianmu. Puang hanya butuh ibadahmu. Sebagaimana kau mengikuti jejakku, segala perilaku dan perbuatanmu adalah akan mengandung ibadah. Karena sesuai dengan kebutuhan manusia. itu Mas, paham ya? Boleh potong kambing tapi jelas tujuannya apa? Apakah untuk akikahmu atau Manusia ayah sering ibumu? begitu. Anak. Gitu. Iya, iya. Sudah begitu. Sepertinya anak itu tidak sanggup lagi. Tuh ya, kasihan capek isminya. Makasih ya Puang. Udah ya Mas? Biar lanjut langsung pengobatan ya. Assalamualaikum, Puang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedatangan. Makasih Sama-sama. Puang. Iya. Allah Allah. Kalau begini, nanti minum apa?